Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Yunfei menarik nafas dalam-dalam dan dengan jelas berkata, "Aku ingin meminta senior mundur 1000 kaki. Aku akan menempatkan gioknya di sini. Setelah aku pergi, senior bisa datang ke sini dan mengambil batu giok ini. Atau aku akan menghancurkannya dan bunuh diri. Jika hal itu terjadi, senior tidak akan mendapatkan apa-apa." Qian Kun menatapnya dan mengungkapkan senyuman dingin. "Lelucon yang luar biasa. Bagaimana aku tahu apakah batu giok yang kamu berikan kepadaku itu asli atau tidak? Bagaimana jika kamu menipuku?" Pada saat ini tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa di dalam bintang rusak yang kacau ada celah sepanjang 3 kaki yang memancarkan gelombang energi hitam. Wajah Yunfei mengeras dan hendak berbicara, tetapi Qian Kun terus berbicara. "Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Serahkan gioknya dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Sedangkan untuk batu gioknya, aku akan menanggungnya." Setelah selesai berbicara, dia perlahan melayang ke depan. Jarak 10 kaki dapat ditempuhnya dalam sekejap, tetapi Qian Kun bergerak perlahan karena dia takut Yunfei secara tidak sadar akan menghancurkan batu gioknya. Yunfei mengatupkan rahangnya. Dia melemparkan batu giok itu ke samping dan dengan cepat melarikan diri dari sana. Qian Kun tiba-tiba mulai bergerak seperti kilat dan mengejar batu giok itu. Setelah mengejarnya, dia memegangnya di tangannya dan memindainya dengan kekuatan jiwanya, lalu segera menjadi bersemangat. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa kali, dia mengarahkan pandangannya ke Yunfei yang sedang melarikan diri. Matanya menunjukkan niat jahat saat dia dengan cepat mengejarnya. Kali ini, kecepatannya jelas berbeda dari sebelumnya. Itu beberapa kali lebih cepat. Meskipun Yunfei melarikan diri secepat mungkin, dia diam-diam mengawasi pergerakan Qian Kun dengan kekuatan jiwanya. Setelah melihatnya menangkap batu giok, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk dan mulai bergerak lebih cepat. Namun tak lama kemudian, dia mulai putus asa dan tebakannya benar bahwa Qian Kun tidak akan menepati janjinya. Yunfei segera mencibir di dalam hatinya. "Qian Kun, bahkan jika aku mati, maka kamu juga akan mati dengan menyedihkan setelah mengikuti instruksi memurnikan pil di dalam batu giok itu. Semua ini salahmu sendiri." Lalu dia menghela napas panjang dan berhenti bergerak, kemudian memutuskan akan menghentikan jantungnya sendiri. Qian Kun melihat Yunfei yang berhenti berlari dengan tertawa lebar dan sepertinya dia menyerah untuk melawan. "Karena kamu memberiku batu giok ini, aku akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Biarkan aku melihat baik-baik tubuh itu dan melihat apa yang luar biasa tentangnya, sehingga membuat master terpesona. Jika kamu melayaniku dengan baik, mungkin aku akan melepaskanmu." Saat Qian Kun selesai berbicara, matanya tiba-tiba menatap tajam ke arah bintang rusak yang kacau balau. Matanya dipenuhi keheranan, tetapi dengan cepat berubah menjadi ketakutan dan membuatnya tiba-tiba berhenti berbicara. Yunfei segera menghentikan dirinya untuk menghentikan jantungnya sendiri. Dia melihat ke arah bintang rusak yang kacau balau. Rahangnya ternganga dan dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat di dalam cincin bintang rusak yang kacau balau ada celah yang muncul dan meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebarnya sudah lebih dari 5 kaki. Celah itu membentuk busur seperti tunggangan binatang buas. Hal ini menyebabkan siapapun yang melihatnya
merasakan hawa dingin di hatinya. Di dalam lautan iblis hanya ada celah merah yang muncul antara laut dalam dan luar. Jadi arti celah di sini sangat dalam. Celah ini tidak hanya mengeluarkan energi hitam, tetapi ukurannya juga cukup besar. Sedangkan celah yang muncul antara laut dalam dan luar hanyalah celah kecil. Tetapi sebelum Qian Kun dan Yun Fei bisa bereaksi, Qian Kun merasakan sensasi kesemutan di kepalanya. Dia segera ingin berhenti membunuh Yun Fei dan melarikan diri dari tempat ini. Saat pemikiran ini muncul, dia segera menekannya. Matanya berbinar saat dia menatap cincin bintang rusak yang kacau balau dan hatinya menjadi tenang. Dengan formasi di sana, dia berpikir bahwa sekuat apapun makhluk yang keluar dari celah tersebut, dia tidak akan bisa keluar dari cincin, jadi tidak perlu kabur. Pada saat yang sama, celah tiba-tiba mulai membesar. Gelombang cahaya hitam keluar darinya bersama dengan banyaknya energi aneh. Segera, seorang pria muda berjubah hitam dengan tenang keluar dari dalam celah. Sosok ini memiliki rambut putih yang tergerai di belakangnya, memberinya kesan kuno, tetapi matanya menunjukkan tatapan kejam. Bagian yang paling menarik perhatian adalah bintang ungu tua di dahinya. Rasanya seperti dipenuhi energi iblis. Seiring dengan cahaya hitam dari celah di belakangnya, dia tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Sosok itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah besar di belakangnya dengan cepat mulai menutup. Hampir dalam sekejap mata, celah itu hilang sepenuhnya dan hanya menyisakan sesosok pemuda yang seperti dewa iblis. Dia berdiri di udara dan matanya menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Segera dia melihat melalui cincin bintang rusak yang kacau balau, lalu melihat ke arah Qian Kun dan Yun Fei. Qian Kun merasakan kengerian saat dia melihat pemuda itu keluar dari celah. Karena ada cincin di antara mereka, dia tidak bisa memindai pemuda itu dengan kekuatan jiwanya. Namun bahkan jika cincin itu tidak ada, Qian Kun tidak akan berani memindai pemuda itu. Dalam pandangannya, jika orang tersebut dapat keluar dari celah sebesar itu, maka tingkat kultivasi orang tersebut pasti telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, dia pernah mendengar cerita tentang pemandangan yang barusan terjadi di depannya dari suatu tempat sebelumnya. Tetapi dia tidak dapat mengingat dari mana dia mendengarnya. Ketika pemuda berambut putih itu memandangnya, meskipun melalui bintang yang patah, kakinya menjadi lemah dan dia ingin melarikan diri. Tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Qian Kun tahu bahwa meskipun dia berlari, jika pemuda itu dapat melewati cincin, maka dia akan dapat mengejarnya secara cepat. Jadi berlari atau tidak berlari adalah sama. Faktanya, berlari hanya akan membuat sosok itu mengingatnya dengan lebih jelas. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Qian Kun tiba-tiba berhenti dan menggenggam tangannya. Lalu dia dengan hormat berkata, "Junior ini adalah murid generasi kelima, Istana Ajaib Raja Racun." Qian Kun menyapa senior. Hati Yun Fei menjadi shock karena dia baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian dan kemudian menyaksikan pemandangan seperti itu. Kesimpulannya hampir sama dengan Qian Kun, tetapi di dalam pikirannya, dia berpikir jika dia lari, maka dia akan dibunuh oleh Qian Kun. Tetapi jika dia tetap tinggal, mungkin ada kesempatan baginya untuk hidup. Setelah memikirkannya, dia dengan hormat berkata, "Junior adalah Tumoyun dari Sekte Qi Huang. Salam senior." Sosok pemuda berambut putih itu menarik pandangannya setelah menatap mereka dengan dingin. Dia melihat ke arah cincin bintang rusak yang kacau balau. Setelah merenung sejenak,
Dia membanting tas penyimpanannya dan sesosok makhluk kecil muncul di tangannya. Binatang itu memiliki 3 pasang sayap di punggungnya. Matanya yang jernih membuatnya tampak seperti paranormal dan dia segera terbang ke depan. Dengan kepakan sayapnya, dia dengan cepat menyerang cincin. Tak lama kemudian, pecahan demi pecahan mengeluarkan cahaya putih. Setelah cahaya memudar, salinan binatang itu muncul. Saat kedua binatang itu bertemu, keduanya mengeluarkan pekikan bernada tinggi dan mulai menyerang satu sama lain. Pemuda berambut putih itu mengerutkan keningnya. Dia melambaikan tangannya dan tubuh binatang kecil itu tiba-tiba mulai bergetar. Tubuhnya membentuk tornado kecil dan terbang keluar dari cincin lalu mendarat di bahu pemuda itu. Dengan gerakan tangannya, binatang itu langsung menghilang. Pemuda berambut putih ini adalah Wang Lin. Dia telah menggunakan metode yang tersisa dalam ingatan dewa kuno untuk membuka terowongan dan meninggalkan tanah dewa kuno. Setelah keluar dari terowongan, dia muncul di dalam lingkaran bintang rusak yang kacau balau. Jika dia ingin pergi, maka dia harus melewati cincin. Dia berencana untuk menggunakan metode yang sama saat memasuki tempat ini. Tetapi formasi transfer itu masih terlalu rumit di antara ingatan dewa kuno untuk beberapa alasan. Hampir tidak ada informasi tentang formasi transfer. Setelah dipikir-pikir, itu bisa dianggap masuk akal. Dengan betapa kuatnya para dewa kuno, sebenarnya tidak perlu menggunakan formasi transfer untuk berpergian. Mereka dapat dengan mudah membuka lubang hitam dan melewatinya. Tentu saja ini tidak berarti bahwa seharusnya tidak ada informasi mengenai formasi transfer dalam ingatan dewa kuno. Kalau tidak, mengapa ada formasi transfer di alam keempat? Jika ini benar, maka itu seperti dugaan Wang Lin dan warisan yang diserapnya belum lengkap. Namun semua ini hanyalah spekulasi Wang Lin. Adapun apakah semua itu benar atau tidak ada yang tahu. Segera Wang Lin mulai merenung dan matanya dipenuhi dengan tekad, lalu dia menyerbu menuju celah. Saat Wang Lin memasuki cincin, meskipun ekspresi Qian Kun tenang, namun hatinya mulai tegang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat seseorang masuk ke dalam cincin. Bertahun-tahun yang lalu, dia melihat seseorang yang merupakan tahap Nesensol masuk ke dalam cincin. Dan akhirnya dia mati dengan sangat menyedihkan, sehingga bahkan sisa Nesensolnya tidak berhasil melarikan diri dan ditelan oleh kekuatan misterius. Jadi ketika dia melihat Wang Lin menyerbu ke dalamnya, matanya langsung fokus. Yunfei bahkan lebih tegang daripada Qian Kun. Dia telah menaruh seluruh harapannya untuk lolos dari kematian pada Wang Lin. Dia berpikir, jika Wang Lin bisa keluar dari cincin, maka Qian Kun tidak akan berani bertindak gegabah. Dengan batu giok sebagai hadiah, dia mungkin punya kesempatan untuk hidup. Meskipun semua ini mungkin tidak berhasil, namun itu adalah kesempatan yang bisa diambil oleh Yunfei. Saat Wang Lin memasuki cincin, beberapa pecahan dengan cepat bertabrakan. Dalam kilatan cahaya putih, salinan persis Wang Lin muncul di atas cincin. Ketika salinannya muncul, dia tersenyum dingin. Dia segera membanting tas penyimpanannya dan pedang hitam muncul. Wang Lin mengamati pedang hitam itu dan sangat terkesan dengan kekuatan di balik kekuatan misterius cincin ini, yang bahkan bisa meniru harta magisnya. Bahkan retakan pada ujung pedang yang dibuat oleh Bongkok Meng juga ada di sana. Kali ini Wang Lin memutuskan untuk tidak melawan. Dia ada di sana hanya untuk mengamatinya. Setelah salinannya mengeluarkan pedang hitam, dia tertawa keras dan pedang itu terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin segera membanting tas penyimpanannya dan mengeluarkan pedang hitam yang sama. Segera, dua pedang yang identik mulai menyerang satu sama lain.
Tak lama setelah itu, Wang Lin tersenyum dingin. Alam ji miliknya tiba-tiba bergerak dan membentuk kilat merah. Di saat yang sama, mata salinan itu juga memperlihatkan kilat merah. Wang Lin menatap salinan itu dengan tatapan bermartabat. Dia melihat kilat merah menyambar beberapa kali di mata salinan itu. Kemudian, mata salinan itu meledak dan menjadi pecahan. Di saat yang sama, sepertinya salinannya juga tidak bisa menahan kekuatan petir merah dan meledak juga. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mulai merenung. Meskipun dia menggunakan alam ji miliknya, namun dia tidak menyerang dengan itu. Dia hanya menggunakannya untuk menguji apakah salinannya bahkan dapat menyalin alam ji miliknya juga. Sekarang dia tahu bahwa meskipun kekuatan cincin itu misterius, namun cincin itu tidak bisa meniru alam ji miliknya. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin dan berjalan lebih jauh ke dalam cincin. Menurut apa yang didengar Wang Lin dari Duan Muji, cincin ini lebarnya 100 mil. Setelah mengalahkan salinan pertama, seseorang dapat menempuh jarak 50 mil. Kemudian, seseorang harus mengalahkan 2 salinan lagi. Kemudian, seseorang dapat menempuh jarak 50 mil lagi dan keluar dari dalam cincin. Hati Qian Kun hampir hancur saat melihat salinan itu meledak. Peringkat Wang Lin di dalam hatinya langsung melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah mengira bahwa salinan yang dibentuk oleh kekuatan misterius akan meledak begitu cepat dengan sendirinya. Dia tidak bisa membayangkan teknik yang dimiliki oleh Wang Lin. Mata Yun Fei menjadi lebih kuat. Dia menatap Wang Lin yang berada di dalam cincin dan memikirkan bagaimana cara meminta bantuannya agar dia tidak ditolak. Wang Lin dengan mudah bergerak maju, tetapi hanya setelah dia bergerak 10 kaki, barulah pecahan itu mengeluarkan cahaya putih lagi. Setelah cahaya putih memudar, 2 salinan lainnya muncul lagi. Setelah 2 salinan itu muncul, yang satunya mengeluarkan pedang terbang dan yang lainnya mengeluarkan sebuah gulungan. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi hatinya tenggelam. Kecuali Duan Muji berbohong, itu karena dia telah menghancurkan salinan pertama begitu cepat, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan. Tetapi mood Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia masih tetap dingin dan tenang. Saat kedua salinan itu muncul, kilat merah muncul di matanya lagi dan alam ji-nya keluar. Kali ini, kedua salinan tersebut tidak segera mengikuti dan menggunakan alam ji mereka, tetapi dengan cepat mulai menggunakan harta mereka. Mata Wang Lin berbinar melihat reaksi kedua salinannya. Sebelumnya dia bereksperimen dengan alam ji miliknya. Kali ini dia ingin menguji seberapa kuat tubuhnya setelah menerima warisan dewa kuno dan menjalani rekonstruksi. Wang Lin tiba-tiba bergerak dari tempatnya. Pada saat yang sama, kedua salinan itu mulai menggunakan harta magis mereka. Namun Wang Lin sudah tiba sebelum mereka dapat menggunakannya. Sementara itu, tangannya membentuk segel dari ingatan dewa kuno, lalu dia berteriak, "Hancurkan!" Tiba-tiba, kekuatan kuat datang dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Di bawah tekanan kekuatannya, harta karun yang coba diaktifkan oleh kedua salinan itu tiba-tiba terhenti sebentar. Ekspresi kedua salinan itu tidak berubah dan mereka mulai mengaktifkan teknik yang sama. Wang Lin menabrak salah satu salinannya tanpa ragu-ragu. Ketika mereka bertabrakan, salinan itu langsung runtuh menjadi debu. Salinan yang menjadi target Wang Lin adalah orang yang mengeluarkan gulungan. Dari sudut pandangnya, gulungan itu sangat misterius. Dia tidak ingin memberikan salinan itu kesempatan untuk menggunakannya dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Salinan lainnya mengendalikan pedang hitam dan menyerang Wang Lin.
Saat pedang terbang datang ke arahnya, Wang Lin berhenti dan menggerakkan tangan kanannya membentuk lingkaran ilusi. Pembatasan itu dengan cepat bertambah besar dan berdiri di antara Wang Lin dan pedang terbangnya. Tak lama setelah itu, Wang Lin menyerang salinan lainnya. Sosoknya menyadari ada sesuatu yang salah dan segera melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin mulai mengejar salinannya. Namun salinannya jelas tidak bisa meniru kekuatan yang diperoleh Wang Lin dari rekonstruksi tubuh warisan dewa kuno. Jadi tidak peduli apakah itu kecepatan atau kekuatan fisik, salinannya tidak bisa dibandingkan dengan Wang Lin. Akibatnya, setelah beberapa saat, salinannya ditabrak oleh Wang Lin dan roboh. Setelah memeriksa tubuhnya dan alam jinya, dia tidak ingin membuang waktu lagi di sini dan bergegas seperti kilat. Wang Lin terus terbang melewati sisa 70 mil. Pada saat yang sama, salinan muncul satu demi satu di hadapannya. Namun semuanya dihancurkan oleh tubuhnya atau dihancurkan oleh petir alam jin miliknya. Selama lebih dari 70 mil, tidak ada salinan yang dapat memperlambat Wang Lin sedikit pun. Setelah beberapa tarikan napas pendek, Wang Lin keluar dari cincin bintang rusak yang kacau balau. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.